Dan ternyata Santo sempat ngelihat ada satu orang yang dibonceng di tengah, itu kondisinya sudah terkapar, dalam kondisi terikat, pokoknya dia sudah nggak bergerak lah. Dan kejadiannya itu benar-benar cepat. Sebelum mereka ini masuk ke rumah Pak Sodik itu sudah ditemukan kondisinya sudah tewas dan badannya itu terjepit-jepit senjata tajam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembala Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Santo. Yang cerita ini berlatar belakang sejarah tentang Ninja Banyuwangi. Sebelum masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembala Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembala Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembantaian Banyuwangi 1998 hingga 1999 adalah salah satu tragedi berdarah yang mengguncang Indonesia pada akhir era Orde Baru. Ratusan orang yang dicurigai sebagai dukun santet dibunuh secara brutal oleh sekelompok orang yang disebut sebagai ninja. Peristiwa pembunuhan dukun santet 1998 hingga 1999 ini bermula dari usaha Purnomo Sidik, Bupati Banyuwangi saat itu, untuk melindungi dukun atau orang-orang yang memiliki kemampuan gaib. Namun, rencana baik ini malah berbalik menjadi bencana. Surat elektronik yang berisi data orang-orang yang diduga sebagai dukun tersebar dan sampai ke tangan sekelompok orang. Akibatnya, data tersebut menjadi sumber informasi bagi sekelompok tertentu untuk melakukan aksi brutal seperti penyerangan, penganiayaan, dan pembunuhan berantai terhadap orang-orang yang dicap sebagai dukun santet di Banyuwangi. Tidak hanya dukun santet, pembunuhan massal ini juga menargetkan kalangan santri dan kiai di Banyuwangi. Pembunuhan terhadap kalangan santri, kiai, dan guru agama ini diduga kuat berkaitan dengan motif politik. Seperti yang kita tahu, di tahun 98 itu merupakan tahun yang kelam bagi Indonesia. Jadi di tahun itu Indonesia mengalami krisis moneter yang berkepanjangan, dan gak hanya selesai sampai di sana, banyak demo-demo mahasiswa yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia, dan khususnya waktu itu mahasiswa-mahasiswa ini turun ke jalan dan berusaha untuk melengsarkan pemerintahan Soeharto atau rezim Soeharto. Nah, selain daripada itu terjadi juga banyak sekali penjarahan-penjarahan yang dilakukan oleh orang-orang terhadap orang-orang keturunan atau orang-orang Tionghoa pada masa-masa itu. Dan selain itu juga banyak terjadi pemerkosaan, dan ada juga kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah di Kalimantan dan lain sebagainya. Jadi banyak peristiwa yang membuat kondisi pada saat itu ini menjadi semakin rusuh, tidak kondusif. Dan ada sebuah peristiwa yang mungkin teman-teman juga tahu, di tahun 98 itu pernah ada peristiwa yang dinamakan Ninja Banyuwangi, di mana pada saat itu
Ada orang-orang tidak dikenal yang pakai baju hitam-hitam, pakai cadar persis kayak ninja. Mereka bawa parang dan juga pedang panjang, terus membunuh para orang-orang yang diduga dukun santet. Nah, ternyata nggak sampai berhenti di sana. Mereka ini orang-orang yang dicap sebagai ninja ini juga membunuh para guru ngaji dan juga kiai. Dan kami juga masih ingat dulu ketika kami masih kecil, di daerah kami itu ada sebuah pondok pesantren. Di situ hampir setiap malam ketika isu ninja ini bergulir, itu santri-santri ini selalu melakukan patroli membawa senjata tajam untuk melindungi kiainya. Karena memang peristiwa ini terjadi sangat cepat sekali dan dilakukan oleh orang-orang tidak dikenal, dan kata para saksi itu, ninja-ninja ini kayak orang-orang yang sudah terlatih. Jadi selalu ketika mereka melakukan pembunuhan ini, itu selalu ditandai dengan lampu yang dimatikan lebih dulu. Biasanya rumah-rumah yang orang yang dituduh sebagai dukun santet maupun guru ngaji ini selalu ditandai lebih dulu. Terus kemudian sebelum mereka melakukan pembunuhan itu listriknya biasanya dimatikan, dan kejadiannya begitu cepat. Tiba-tiba korban ini langsung meninggal dan kondisinya itu mengenaskan. Ada yang ditemukan dengan kepala yang pecah, badan yang sudah tercabik-cabik dengan senjata tajam, dan para pelaku atau orang-orang yang tidak dikenal yang dijuluki ninja ini melarikan diri itu dengan sangat cepat sekali. Jadi inilah kenapa banyak orang-orang yang istilahnya mereka menyimpulkan bahwa ninja-ninja ini adalah orang yang terlatih. Nah, cerita ini teman-teman dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Mas Santo. Mas Santo ini asli dari Banyuwangi, panggilannya Santo. Dan pada saat kejadian itu, di tahun 98 itu Mas Santo ini kelas 2 SMA. Jadi dia ingat betul kejadian pada saat itu, dan kondisinya diceritakan oleh Mas Santo sangat mencekam sekali yang terjadi di desanya. Apalagi pada waktu itu Pak Lek dari Mas Santo ini hampir menjadi korban pembunuhan oleh para ninja ini. Jadi memang Mas Santo ini teman-teman lahir dan besar di sebuah desa di Banyuwangi. Dia menggambarkan kondisi desanya itu ya desa yang kondusif. Meskipun banyak juga orang-orang yang sering datang ke sana untuk mencari seorang dukun. Tapi sampai Santo ini dewasa, dia belum pernah sama sekali ketemu dengan sosok dukun santet. Tapi nggak tahu kenapa banyak orang yang ke Banyuwangi itu untuk mencari dukun dan lain sebagainya. Ya Santo nggak tahu menahu soal itu. Hanya saja memang Santo ini pernah mendapat cerita dari orang tuanya maupun dari beberapa tetangganya bahwa ada orang yang disinyalir sebagai seorang dukun santet. Tapi menurut Santo sendiri, orang yang misalnya dijuluki sebagai seorang dukun santet ini tampilannya ya biasa saja. Dia sehari-hari ya pakai baju biasa. Beliau juga pergi ke sawah, pergi ke ladang. Jadi menurut Santo, orang yang dituduh sebagai dukun santet ini ya nggak menunjukkan sebagai seorang dukun. Memang sehari-hari ya aktivitasnya seperti biasa, seperti orang normal. Nah, sampai pada suatu kejadian di tahun 98 itu, Santo ini duduk di bangku SMA. Ceritanya dia ini lagi bolos sekolah sama teman-temannya. Biasalah anak-anak SMA. Jadi beberapa hari sekali di waktu-waktu yang membuat Santo dan teman-teman ini malas pergi ke sekolah, dia selalu bolos sekolah. Nah, hari itu di tahun 98, kira-kira di bulan Februari atau Maret, Santo ini bolos sekolah di suatu tempat, ada sebuah warung langganan mereka. Lokasinya itu ada di pinggiran desa. Nah, mereka pesan pecel, ada yang minum kopi dan ngerokok di sana. Waktu itu Santo ini pesan makanan. Dia makan bersama beberapa temannya, dan Santo ngelihat beberapa temannya itu lagi santai-santai di sana. Ada yang duduk-duduk, ada yang ngobrol di pinggir sawah, karena memang lokasi warung ini dekat dengan sawah. Dan pada saat itu memang sudah ada isu-isu soal ninja dan lain sebagainya, tapi belum mencekam. Memang ada isu semacam itu dan memang sudah ada korban jiwa. Nah, pas waktu Santo ini makan, tiba-tiba datanglah segerombolan orang naik motor. Yang lain itu juga ada yang lari. Mereka bawa senjata tajam semua. Dan ternyata Santo sempat ngelihat
ada satu orang yang dibonceng di tengah, itu kondisinya sudah terkapar, dalam kondisi terikat, pokoknya dia sudah nggak bergerak lah. Nah, seketika itu juga Santo ini sudah nggak nafsu makan lagi, karena ngelihat kondisi mayat ini tadi yang dibonceng di tengah itu kondisinya sudah hancur lah pokoknya. Membuat Santo itu benar-benar sudah nggak mau makan, nggak nafsu makan. Makanan ini diletakkan dan teman-temannya pun juga seperti itu. Mereka yang ngerokok langsung berhenti. Jadi kayak mereka ini terpaku waktu itu ngelihat kondisi korban yang hancur. Nah, setelah itu mereka ngelihat rombongan orang yang membawa mayat ini tadi langsung membawa mayat tersebut menuju ke sebuah pemakaman umum. Dan ternyata mayat ini tadi nggak dimakamkan, cuma digeletakkan begitu saja di pemakaman terus ditinggal. Nah, kata si pedagang pecel, mayat ini adalah orang yang disinyalir sebagai ninja. Nah, kabarnya mayat ini adalah ODGJ atau orang gila yang keliling di desa. Yang mereka yakin bahwa ODGJ ini sebenarnya adalah seorang ninja yang menyamar sebagai seorang ODGJ. Makanya ketika ketangkep warga dan ketika warga curiga langsung dihakimi massa dan sampai meninggal. Memang waktu itu kondisinya benar-benar mencekam. Jadi setelah kejadian Santo melihat ada ODGJ yang dihakimi massa sampai tewas itu, mereka akhirnya langsung pulang ke rumah masing-masing. Dan cerita ini menyebar kemana-mana. Malamnya kondisi desa itu mencekam. Bahkan Santo ingat dia ini nggak boleh keluar sama bapaknya selepas maghrib. Dan kondisi desa itu benar-benar sepi. Kalaupun ada yang keluar, misalnya menuju ke satu tempat, itu pasti kondisinya benar-benar mencekam. Dan butuh waktu yang lama untuk menuju ke tempat tersebut. Karena banyak jalan-jalan itu yang sudah ditutup portal dan setiap kali mau memasuki wilayah tertentu pasti ditanya-tanya warga mana, KTP-nya di mana. Jadi banyak warga ini yang sudah melakukan patroli di setiap malam. Nah, akhirnya beberapa pihak desa ini mengumpulkan anak-anak muda terutama, dan Santo karena waktu itu sudah kelas 2 SMA, dia pun ikut juga urun rembuk di sana. Ditanyalah oleh beberapa perangkat desa ini, kita harus ronda setiap malam, dan terutama laki-laki dan bapak-bapak itu ronda wajib karena kondisi ini mencekam. Nah, waktu itu masih korbannya ini yang diduga dukun santet, belum sampai menjarah ke guru ngaji maupun kiai. Dan akhirnya ketika digelar ronda ini atau patroli tersebut, giliran Santo waktu itu menjaga di malam hari. Sekitar jam 10 malam kondisi ini masih sepi, nggak ada sebuah kejadian apapun. Tiba-tiba ada salah satu teman Santo ini yang bilang, "Toh, itu apa ya? Kok ada bayangan hitam di atas rumahnya Pak Sodik?" Mereka pun langsung ngelihat ke sana, karena rumah Pak Sodik ini masih agak terlalu jauh, jadi nggak kelihatan jelas. Mereka langsung rame-rame menuju ke sana. Ada yang bawa kayu, bawa pentungan, dan juga bawa sajam. Mereka menuju ke rumah Pak Sodik. Nah, Pak Sodik ini, memang kabarnya Pak Sodik itu dulu sempat menjadi seorang dukun. Entah dukun santet atau dukun pesugihan, pokoknya Pak Sodik ini pernah dikenal sebagai seorang dukun. Tapi Santo sendiri mengakui bahwa Pak Sodik ini sudah lama tidak praktek sebagai seorang dukun. Tapi karena waktu itu ada yang ngelihat ada sosok bayangan hitam persis di atas rumah Pak Sodik, akhirnya orang-orang dan termasuk Santo ini menuju ke sana. Mereka berjaga-jaga di sekitar sana. Dan ternyata nggak seberapa lama, listrik ini padam, jerak. Termasuk rumah Pak Sodik ini padam. Terus mereka ini langsung heboh, langsung masuk ke rumah Pak Sodik, berusaha melindungi orang-orang yang ada di rumah Pak Sodik. Dan kejadiannya itu benar-benar cepat. Sebelum mereka ini masuk ke rumah Pak Sodik itu sudah ditemukan kondisinya sudah tewas dan badannya itu terjabik-jabik senjata tajam. Di situ istri Pak Sodik dan anak-anaknya ini hanya bisa menangis. Nah, setelah kejadian Pak Sodik yang meninggal, keesokan harinya Pak Sodik dimakamkan. Desa ini malah semakin mencekam. Apalagi Santo dikabari oleh orang tuanya bahwa pakliknya yang lokasi rumahnya itu ada di desa lain, ini sudah menjadi target pembunuhan. Karena rumah pakliknya Santo ini sudah ditandai. Seperti yang dijelaskan di awal bahwa
Pak Leknya Santo ini adalah seorang guru ngaji di sana. Nggak tahu kenapa, yang awalnya orang-orang tidak dikenal atau ninja ini melakukan target pembunuhan kepada para dukun santet, ini kok tiba-tiba mengarah ke para guru ngaji dan kiai-kiai. Dan Pak Leknya Santo ini juga termasuk target pembunuhan karena beliau seorang guru ngaji. Nah, Santo dan beberapa temannya itu langsung menuju ke rumah Pak Leknya, mereka melakukan penjagaan. Selain itu juga, para karang taruna dan anak-anak muda juga, para laki-laki yang ada di rumah Pak Leknya itu juga melakukan penjagaan. Jadi setiap malam itu benar-benar mencekam. Nah, setelah dirasa rumah Pak Leknya ini aman, Pak Leknya pun memutuskan untuk ngungsi lebih dulu. Jadi beliau setelah 3 hari dilakukan penjagaan ketat, beliau dan istri ini ngungsi menuju ke Jakarta, ke rumah saudara yang lain. Nah, Santo pun tenang. Dia berpikir lebih baik ngungsi daripada di sini nanti jadi masalah atau bisa-bisa jadi target pembunuhan. Dan setelah melakukan penjagaan di rumah Pak Leknya, Santo kembali lagi ke desanya. Dia jaga-jaga di sana hampir setiap malam. Dan tiba-tiba ada peristiwa lain yang terjadi. Jadi yang pada saat itu Santo sempat melihat ada orang yang sudah dibunuh oleh massa yang ternyata beliau ini adalah seorang ODGJ. Ini malam harinya ODGJ ini lewat jalan di depan anak-anak yang jaga. Jadi mereka, Santo dan teman-teman ini sempat tercengang ngelihat ODGJ ini lewat dan kondisinya itu hancur, kepalanya ini sudah hancur. Tapi dia ini jalan kayak orang hidup. Terus akhirnya setelah mereka ini diam beberapa detik, barulah ada yang ngomong, loh, kalian lihat nggak tadi? Iya lihat, semua lihat. Ternyata semua orang ini ngelihat yang ada di pos ronda. Jadi ODGJ yang beberapa hari yang lalu jadi korban pembantaian orang-orang ini, dia lewat seperti layaknya manusia normal, jalan kaki, nggak tahu menuju kemana. Terus akhirnya ada beberapa anak-anak ini yang berusaha mengikuti ODGJ ini. Kemana dia ini jalan? Karena sangat nggak masuk akal sekali. Dia ini sudah meninggal beberapa waktu yang lalu dan mayatnya setelah awalnya ini cuma digeletakkan di makam dan akhirnya beberapa warga yang lain sudah berusaha untuk memakamkan dengan layak. Tiba-tiba kok bangkit lagi, dia jalan seperti orang normal. Nah, muncullah kegembaran-kegembaran yang lain bahwa selain mereka itu diteror oleh sosok ninja, kampung ini juga diteror oleh sosok ODGJ yang jalan-jalan keliling kampung, yang dia ini sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Jadi akhirnya setiap malam ketika mereka jaga-jaga di kampung, mereka ini selalu diganggu sosok ODGJ ini. Ini pengakuan dari Santo sendiri yang dia juga mengalami hal-hal yang mistis. Jadi pada saat menjaga itu, giliran Santo ini tidur lebih dulu. Nanti sekitar jam 1 dini hari, Santo dibangunkan gantian jaga dengan teman yang lain. Nah, giliran Santo jaga jam 1 itu, dia jaga sama 2 orang temannya yang lain. Terus 2 orang temannya ini kelihatan ngantuk banget. Akhirnya 2 orang temannya ini izin ke Santo, "Toh, aku tidur dulu ya. Nggak kuat aku, ngantuk banget." Nah, Santo tanya, "Loh, kamu kan tadi sudah tidur. Ini kan giliran kita bangun, giliran jaga." "Ya toh, nggak kuat aku toh, ngantuk banget toh." Nah, karena Santo ini juga kasihan, ya wis lah, kalian tidurlah. Tapi waktu itu Santo sempat membangunkan teman-temannya yang lain. Tapi nggak ada satupun yang mau bangun. Mereka cuma, iya bentar, ngantuk. Nah, Santo ini sempat jaga sendirian waktu itu untuk beberapa menit. Belum sampai 10 menit, Santo jaga sendirian. Itu di depan Santo persis, sosok ODGJ yang waktu itu sudah meninggal. Ini tiba-tiba hadir persis di depan Santo. Dia cuma berdiri. Kaosnya yang kaos putih itu tercobak capek dan masih berlumuran darah. Kepalanya ini hancur. Nah, Santo ini sempat ngelihat sosok ini beberapa detik. Terus akhirnya dia ini menghilang lagi. Nah, Santo sempat wiritan. Dia sempat mengucap, dia sempat istighfar. Dan dia berpikir bahwa ini cuma halusinasi. Karena Santo dari tadi ini takut. Ini pasti halusinasi. Dibiarkanlah. Akhirnya dia coba bangunkan teman-temannya yang lain. Nih, bangun. Ada 1 orang yang bangun. Begitu 1 orang temannya Santo ini bangun, dia sambil ngucek-ngucek mata. Toh, apa kamu itu? Kenapa? Toh, Santo,
Toh dia ini akhirnya lari terbirit-birit. Lah Santo sendiri nggak tahu ini anak kenapa bangun-bangun kok langsung nunjuk-nunjuk ke satu titik, terus dia ketakutan lari. Barulah keesokan harinya dia ketemu dengan temennya ini. Nah, sebelum Santo tanya, temennya ini cerita lebih dulu, toh, maaf ya toh, semalam aku ninggalin kamu toh. Iya, kamu itu kenapa kok tiba-tiba lari? Nah, si temennya ini cerita, pas waktu dia bangun, dibangunin Santo itu, dia ngelihat di depan dia persis. Jadi posisi si ODGJ ini persis di samping Santo. Dia ini cuma ngelihat ke arah Santo dan wajahnya itu hancur berdarah-darah. Makanya waktu itu dia kucek-kucek mata. Loh, ini mimpi atau gimana? Dia ngucek-ngucek mata, ternyata sosok ODGJ yang kepalanya hancur ini masih ada persis di samping Santo. Dan Santo nggak menyadari hal itu. Santo ini nggak ngelihat apapun, tapi temennya ini ngelihat ODGJ itu persis ada di sampingnya Santo. Jadi dari situlah dia lari terbirit-birit. Nah, beberapa hari setelah itu, teror ninja ini masih sering terjadi. Nah, ada beberapa pemberitaan yang simpang siur waktu itu yang Santo ingat. Jadi ada beberapa pejabat negara itu yang entah dia ini ngasih informasinya keliru atau apa sampai informasi ini bocor. Intinya untuk menanggulangi korban-korban selanjutnya, beberapa pejabat daerah ini melakukan pendataan. Coba didata siapa nama-nama dukun santet ini dan alamatnya di mana, supaya bisa dilakukan penjagaan ketat. Ternyata data ini bocor dan nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba yang biasanya satu hari ini tidak ada korban jiwa, setelah data ini bocor langsunglah banyak korban. Korban ini berjatuhan satu hari itu kadang 3 orang tewas, keesokan harinya 4 orang tewas. Nah, beberapa orang menyimpulkan ini pasti karena data yang bocor tersebut. Memang niatnya bagus dari pejabat daerah itu untuk supaya menanggulangi ini. Tapi ternyata ketika data ini bocor, nama-nama ini sudah berhasil dikantongi, malah semakin banyak korban jiwa. Yang ternyata korban jiwa ini juga berasal dari para dukun santet itu. Nah, akhirnya ketika keadaan ini semakin mencekam, mereka tahu betul bahwa ninja-ninja yang beraksi ini memang dengan teknik-teknik yang mereka kuasai sebelumnya. Jadi mereka sendiri menyimpulkan ini mereka nggak main-main, pasti mereka punya pegangan. Karena ada juga warga yang ngelihat ninja ini berdiri di daun kelapa. Jadi ada yang sampai ngelihat seperti itu. Ada juga orang yang menyaksikan sosok ninja ini loncat dari pohon kelapa menuju ke atap warga dan larinya itu benar-benar kayak ninja, kayak melayang-layang. Jadi dari situlah orang-orang ini menyimpulkan ini ninja ini, mereka ini punya pegangan. Kalau kita cuma kosongan seperti ini, mana bisa melawan mereka? Ya kita yang mati duluan. Nah, dari situlah beberapa orang itu menuju ke rumah kiai untuk dibekali wirid-wirid tertentu, termasuk Santo. Santo juga menuju ke rumah seorang kiai. Mereka itu dibekali pring kuning atau bambu kuning. Yang bambu kuning ini sudah istilahnya sudah didoai oleh kiai dan para santri-santri. Terus kemudian mereka yang pegang bambu kuning ini itu dibekali dengan wirid-wirid tertentu yang harus mereka amalkan setiap habis maghrib dan sehabis subuh. Dan mereka harus melakukan itu supaya mereka bisa melakukan penjagaan diri. Termasuk Santo ini juga dibekali itu. Dan keesokan harinya, setelah mereka mengamalkan wirid-wirid itu, mereka disuruh lagi kembali ke rumah sang kiai. Jadi di situ ada ember besar yang berisi air dan juga isinya ini kembang 7 rupa. Mereka disuruh mandi ke sana. Awalnya mereka disuruh wudhu, terus kemudian mandi dan sholat 2 rakaat. Pokoknya ini terus dilakukan oleh mereka untuk pembekalan diri, penjagaan diri. Dan ternyata ada satu orang yang sudah melakukan amalan-amalan ini, mereka itu katanya berhasil memukul seorang ninja. Katanya waktu itu ninja ini sempat berlari, sekelebatan berwarna hitam. Terus karena si orang tersebut membacakan ayat kursi dan memukul dengan bambu kuning, sosok ninja yang lari cepat ini akhirnya sempat jatuh terkapar. Tapi pada saat itu, si orang ini nggak sempat manggil orang-orang yang lain. Akhirnya sosok ninja ini lari lagi dan kemudian menghilang dari pandangan. Nah, karena mendapatkan informasi ini, karena waktu itu Santo masih kelas 2 SMA, masih terbilang muda, dia ini terobsesi. Dia ingin
membunuh seorang ninja. Nah, ada kabar dari teman-teman yang lain, toh ada seorang kiai, rumahnya di daerah Situbondo. Ada temanku yang sudah ke sana, dia ini melakukan amalan-amalan dan melakukan puasa sampai 21 hari. Terus dia ini punya ilmu kebal. Nah, akhirnya Santo tertarik dengan ini. Dia pun ikut-ikutan temannya. Ada sekitar 8 orang yang menuju ke sana. Mereka langsung berbondong-bondong menuju ke Situbondo, dan ini nggak hanya anak-anak sekolah. Ada juga orang yang usianya 5 tahun di atas Santo. Ini banyak banget. Santo dan teman-temannya yang masih sekolah itu ada sekitar 3 orangan. Mereka menuju ke Situbondo, ternyata di rumah kiai ini sudah banyak santri-santri yang lain yang bukan santri resmi dari sang kiai tersebut. Mereka juga berbondong-bondong menuju ke sana ini untuk melakukan tirakat-tirakat tersebut supaya bisa membunuh ninja. Nah, Santo pun akhirnya ikut. Dan sang kiai ini dengan cepat menjelaskan intinya mereka harus melakukan puasa 21 hari. Dan makan ketika buka itu harus dari sini. Makanya harus sederhana sekali. Dan kalian tidak boleh serakah. Nah, ini adalah hal-hal mendasar yang dijelaskan oleh kiai tersebut. Dan mereka juga dilatih dengan ilmu bela diri yang secukupnya. Nah, kira-kira ketika berada di sana itu Santo sudah semingguan. Santo ini masih betah, masih kerasan. Karena suasana di pondok pesantren ini jauh dari keramaian. Nah, pada suatu malam, salah satu teman Santo ini sudah bilang kalau dia nggak kuat menjalani prosesi tersebut. Dia pun akhirnya mengundurkan diri, dia pulang kembali ke desanya. Nah, keesokan harinya, ada satu orang lagi yang berasal dari desa yang sama dengan Santo, dia juga mengundurkan diri, dia nggak kuat karena nggak betah dengan kondisi di pondok tersebut, dia ingin makan enak. Akhirnya dia pun memutuskan untuk pulang kembali ke rumahnya. Nah, kira-kira di hari ke-20, ini kurang 1 hari lagi, Santo itu dan orang-orang yang lain ini disuruh berendam di sebuah sungai. Disinilah mereka berendam dan mengamalkan wirid-wirid tertentu. Pada saat ini, Santo itu merasa tubuhnya itu kayak bener-bener kuat. Gak tahu ada energi dari mana. Dia itu merasa kuat. Karena dia ingat betul, di hari pertama, mereka ini sempat direndam di sungai tersebut dan Santo merasakan kedinginan badannya. Padahal pada saat pertama kali ke sana di hari pertama itu masih sore hari kondisinya. Dan di hari ke-20 ketika Santo direndam lagi di sungai ini, itu kondisinya jam 1 dini hari. Yang seharusnya secara suhu itu lebih dingin. Tapi Santo ini lebih kuat. Dia nggak merasakan dingin sedikit pun. Nah, disinilah Santo merasa kalau energinya ini mulai bertambah. Ya mungkin karena wirid-wirid tertentu yang dia jalani dan juga puasa-puasa yang dia jalani, dan kondisi tubuhnya itu mulai beradaptasi. Yang ada di pikiran Santo seperti itu. Singkatnya, keesokan harinya, sang kiai ini ngasih sebuah bingkisan. Bingkisan ini merupakan beberapa penggalan ayat-ayat suci Al-Quran yang harus kalau bisa dihafalkan oleh para lelaku-lelaku ini. Termasuk Santo itu juga diberi pembekalan ayat-ayat tersebut. Ketika Santo membaca, memang ayat ini nggak banyak. Ada sekitar 12 ayat penggalan yang harus dihafalkan. Nah, sang kiai ini cuma bilang ini nggak perlu dihafalkan sekarang, sambil jalan. Nah, yang penting ketika nanti kalian menghadapi musuh yang tidak lain adalah ninja ini, kalian harus yakin, kalian ini minta tolongnya kepada Allah, bukan pada siapapun. Jadi kalian harus yakin bahwa kalian lebih kuat dari mereka. Nah, disinilah seolah-olah Santo itu energinya ini semakin bertambah. Dengan motivasi dari kiai dan juga dengan dirinya sendiri, mentalnya itu tumbuh. Sekembalinya Santo dari sana, dia kembali ke desa. Ini kondisi desa ini masih seperti itu, masih banyak penutupan-penutupan portal. Dan setiap malam masih banyak orang yang jaga-jaga di sana. Santo ini mengungkapkan ke teman-temannya bahwa malam itu dia ini energinya benar-benar 100%. Dia berharap malam itu dia ketemu dengan sosok ninja. Nah, dia ingin menghadapi sosok ninja tersebut. Ternyata ditunggu-tunggu, malam-malam selanjutnya sudah nggak ada lagi ninja. Dan kondisi kampung ini sudah mulai aman. Sampai tiba-tiba yang awalnya memang di desa Santo itu mereka semua mengakui kok bahwa nggak tahu ini kok tiba-tiba banyak ODGJ yang berkeliaran, banyak orang gila. Dan setelah
isu-isu ninja ini mulai sudah nggak ada lagi, ini secara bersamaan ODGJ ini juga mulai menghilang. Jadi kayak memang ada yang aneh, kayak seolah-olah memang ada pihak yang sengaja menyamar sebagai seorang ODGJ, terus kemudian menjadi seorang ninja dan membuat kerusuhan di beberapa desa. Jadi inilah yang membuat Santo pada saat itu benar-benar kemudian mempunyai kesimpulan, kok aneh banget, kok secara berbarengan ketika ninja ini sudah nggak ada lagi, ODGJ yang ada di desanya itu juga mulai menyusut. Jadi yang tinggal di sana ini ya ODGJ yang asalnya dari desa tersebut. Jadi beberapa hari setelah itu, portal-portal ini sudah mulai dibersihkan. Desa sudah mulai kondusif seperti sebelumnya. Yang awalnya ketika isu ninja ini bergulir, selepas maghrib itu jarang sekali ada orang yang keluar. Mulai dari situ, mulai banyak lagi yang beraktivitas di luar rumah ketika malam hari. Dan ketika Santo membagikan cerita ini kepada Kembara Sunyi, Santo sudah nggak tinggal di desa tersebut. Dia sekarang tinggal bersama istri dan juga mertuanya di daerah Pasuruan. Jadi 1 tahun sekali menjelang Lebaran, Santo berkunjung ke desanya itu. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan Santo kepada Kembara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman sekalian, dan semoga kisah ini juga bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.